Yo, what's up guys? Kembali lagi ke channel aku Muhammad Bekal. Kali ini kita bakal lanjutin ngebahas untuk framework kita. Nah, di sini aku ingin bahas sedikit yaitu tentang soal kuis. Dimana minggu lalu aku kan udah nyelesain kuis yang diberikan nama Pak Fikri, dosen framework. Juga di sini aku ingin ngebahas lagi karena kita tahu karena di sini untuk setiap soal kuisnya itu di komit ya. Jadi untuk beritahu sedikit untuk satu soal itu satu komit. Misalnya nah jadi gitu. Nah kita cobakan dulu nih. Sebelum kita lanjut nih, aku mau ngasih tahu. Uh, Sebenarnya nggak ada yang mau kasih tahu sebenarnya nih. Karena memang kita lanjut ke ini ke pembahasan. Nah, jadi gini mekanisme di quiz ini kan di komitnya. Jadi ketika kita buka bagian quiz, nah di sini aku udah banyak yang kuhapus karena untuk ini di soal nomor untuk kuisnya sebelum kita mulai di sini aku menghapus beberapa bagian dan mengubah-ubahnya. Contohnya di bagian dashboard. Di sini kan kemarin kan aku udah buat di codingan. Nah, jadi misal dari komit dari soal 1 sampai soal 4 itu dalam satu komit. Cuman untuk sesuai kriteria yang ada di pertemuan untuk laporannya, itu kita kan disuruhnya untuk setiap satu soal itu ada komitnya. Nah, di sini. Nah, di sini pada setiap komit. Jadi yang komit yang pertama yaitu kuis. Kuisnya di sini aku ngehapus ibaratnya bukan ngapus ya, aku ngapus dan ada yang dihapus ada yang diubah. Nah di dashboard itu aku ngapus bagian layout admin.floating WA-nya. Kemudian login formnya di sini aku juga ngapus. Aku juga ngapus di bagian floating WA-nya. Ini juga aku hapus. Kemudian di app-nya juga floating WA aku hapus. Ini juga aku hapus juga. Untuk logoutnya juga hapus, sidebarnya juga ini ada yang aku ganti. Nah ini logo ikon-ikonnya. Nah di sini ini sebenarnya aku kumpul semua dari soal 1 sampai soal 4. Nah jadi gitu. Juga di webnya aku ganti bagian fungsi root untuk logoutnya aku hapus dan di bagian ini aku ganti. Jadi langsung aja kita langsung ke soal nomor 1. Oh, bentar. Ini aja deh, biar ada perubahannya. Nah, ini. Jadi aku pisahin aja biar ada perubahan. Nah, di nomor 1 itu adalah kita kan mau misalnya kita mau masuk ke halaman login di sini. Ini perbedaan di sini. Jika tadi bagian di navbar dan sidebar di navbar ini kan di navigation bar di halaman navigation bar ini kan aku ngehapus begini nih. Kayak di sini. Ini merah deh nih. Di sini aku tambahin lagi. Biar apa? Biar dia bisa muncul untuk logoutnya di sidebarnya juga di sini sidebarnya aku hapus aku hapus dan aku tambahin. Nah untuk di bagian rootnya kan di soal nomor 1 kan yang dimintanya itu misalnya ketika kita masuk ke halaman ini contohnya gini. Nah dia langsung ke halaman login. Sementara di sini di webnya aku ngarahinnya ke home. Dimana misalnya kita ke home,
Misalnya kita gini nih, dia bakal langsung ngarahin ke halaman home, bukan halaman login. Jadi dengan aku menambahkan ini, aku mengganti home ini, di login yang ini. Oh enggak, yang ini aku ganti di login. Makanya dia masuknya ke login. Sementara di sini kan masih home, aku ganti ya home, di sini login. Nah, jadi ketika misalnya kita kosongan aja nih, dia langsung masuk ke halaman ini, ke halaman login gitu. Itu untuk nomor satu. Kemudian untuk nomor dua, itu yang aku ubah adalah di bagian ini. Nah, ini di ikhlas nih. Ini aku ubah jadi tanda ini agar dia logonya nggak ada. Kayak gini misalnya. Nah, ini logo-logo yang di sebelah kiri nih. Nih, ini. Kalau misalnya di sini, ini kan belum ada nih. Maka kayak logo-logo ini belum ada. Kosong dia. Nah, karena di sini aku menambahkan ibaratnya nih FA tachometer ini apa ini untuk logo-logo ya. Jadi dia muncul di sini. Dia ada untuk data menerima, program indeksnya, pendaftarnya juga gitu. Sini dia. Nah, itu untuk nomor 2. Jadi dengan menambahkan di bagian sebelah kanan ikhlas ini, dia untuk menampilkan dari logo-logonya yang tersedia dari template itu. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 itu kan ini agak susah dikit, tapi di apanya aku ngakalin aja karena aku kan menggunakan partial view dimana aku nggak perlu lagi kayak aku nambah-nambahin apa gitu, nambah-nambahin nambah-nambahin kayak langsung ke satu-satu halaman, nggak, karena partial view ini membantu banget. Jadi karena kita buat halaman lain, kita bisa masukkan ke nih, kita menggunakan add include gitu. Nah, di pertama nih yang di dashboard yang aku hapus itu yang di sini yaitu layout admin.floating WA. Nah, ini aku hapus. Biar apa? Biar nanti aku hapus jadi dia agak muncul karena ini kan untuk soal nomor 3. Kemudian di app.black.php nya juga sini aku hapus agar dia agak muncul. Dua ini harus ada nih. Nah, setelah dihapus, maka logo yang di WA di sini itu bakal udah nggak ada ya, bakal kosong karena gunanya floating WA ini biar kita bisa gunainnya. Ini caranya. Pertama, kita masuk ke floating wa.black.php. Nah, di sini aku ngambil ininya, floating WA-nya itu agar bisa digunakan dari website WA di mana kita bisa menghubunginya ke VS ke sini komitnya. Nah, kemudian di sini aku juga nambahin fungsi dari logout di mana tadi aku lupa untuk menambahkan fungsi logout walaupun ini di luar dari
nomor 3, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Setelah kita buat ini, nah kita buat ini ya, dimana kita copy ini. Nah di bagian nomor WA ini terserah kita apa, nah dimana sini kan ini belum ada. Nih voting WA nya masih hilang dan nggak ada. Di sini aku tambahin plus voting WA nya baru. Di sini aku nambahin nomor aku sendiri juga. Kalau misalnya kita ingin buat teks, misalnya kita masuk gitu. Nah, ini untuk CSS-nya yang kayak gini. Bulat dari bawah ini. Jadi kita nggak perlu misalnya kita pindah ke data penerima dan menggunakan partial view. Dimana ini nanti kita hubungkan ke dashboard dan app.php. Jadi kita nggak perlu ini pindah-pindah lagi. Dimana ini bisa ada tersedia ke semua halaman. Misalnya dashboard, program data penerima, program bantuan, daftar. Dia bakal muncul ini terus nih. Bakal muncul ya. Nah, jika kita tekan, dia bakal ke arahin ke WA. Nah ini. Dia bakal ke arahin ke nomor telepon ini. Ke ini ya, nomor adminnya. Nah, jadi gitu. Kemudian itu untuk nomor 3. Itu untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4 itu karena ini udah komit, harusnya kan di ini di sini soalnya ya kita bahas tentang template dan partial view. Sebenarnya itu lumayan susah sih sebenarnya kita bahas template dan partial view-nya. Tapi di sini aku gunain template-nya dari HTML ini. Dari template HTML5. Mana ini gratis juga, nggak susah. Jadi nggak terlalu banyak yang perlu diubah-ubah gitu loh. Tapi kalau misalnya kita gunain template yang lain itu kan bisa aja. Tapi mungkin lebih susah gitu. Gimana ini pun untuk admin aja. Ini nggak perlu banyak-banyak gitu. Nah, misalnya gini. Aku gunain template-nya dari ini. Dari HTML5. Kemudian untuk ngebahas untuk partial view-nya, aku nggunain partial view-nya di sini. Ini partial view-nya. Pertama kita bahas di app-nya. App ini dia mencakup untuk seluruh isi dari ini, dari halaman ini nih. Mencakup seluruh isi dari sini. Upload ini ya. Dengan cara begini. Kita buat dulu. Ini back to top-nya perlu juga. Kemudian plotting WA. Buat tutupnya. Kita sambungin ke sini. Mana dia? Nah ini back to top. Kemudian voting WA. Kita sambungin lagi ke ini voting WA. Untuk footer juga gitu. Kita masukin ke upload semana. Jadi yang ada di semua ini itu tersambung semua ke ini. Kesambung semua ke bagian ini. Navbar, sidebarnya sini ada semua include semua. Dengan cara kita kan menggunakan metode include. Nah, gitu. Juga untuk memenuhi halaman dashboard, nah juga kita menggunakan yang sama ini. Karena kita biar nggak terlalu susah. Jadi ini biar mudahkan aja. Nah, gitu. Untuk partial view-nya. Oke, mungkin sekian dari video aku. Semoga ini membantu, dan jika ada salah mungkin datang dari aku sendiri, dan jika kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari aku. Terima kasih telah menonton. See you next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.